Haleluya, haleluya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dalam renungan malam hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020. Apa kabar malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang dalam keadaan baik? Atau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang merasakan ada pergumulan dalam kehidupan? Atau saudara-saudari saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit dan sedang berbaring dalam satu kelemahan. Saya jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Malam pada hari Kamis tanggal 27 ini. Sebagaimana biasanya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara karena kita masih belum dapat beribadah sebagaimana biasanya di gereja, oleh karena pandemi virus corona ini belum bisa berakhir. Kita sama-sama berharap kiranya pandemi ini akan segera berakhir, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita bahwa kita akan kembali hidup normal seperti tahun-tahun yang lalu. Itu yang kita rindukan, supaya kita bisa bergereja kembali, kita bisa beribadah kembali, kita bisa juga beraktivitas kembali dengan normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi ataupun membatasi ataupun menyekat kita dalam segala aktivitas-aktivitas kita yang baik, tentunya yang berkenan kepada Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini yang belum bisa memungkinkan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya kembali menjumpai dalam program Renungan Malam untuk kita sekalian boleh mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa memuji Tuhan dengan pujian Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, bisa tetap menyembah kepada Tuhan, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan harapan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah saat ini. Baik Bapak Ibu, malam hari ini malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penghiburan dan pengharapan. Saya akan ambil firman Tuhan dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 sampai 17 yang berbunyi sebagai berikut. Firman Tuhan berbunyi, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Amin. Minggu yang lalu saya berkunjung kepada beberapa jemaat yang sakit. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang sakit di rumah. Saya juga mendapatkan kabar ada beberapa keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada dalam kesulitan-kesulitan sehubungan dengan dampak daripada virus corona ini. Baik bagi mereka yang dalam pekerjaan, baik mereka yang dalam usaha yang drastis turun omsetnya oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Ada beberapa hal kesulitan-kesulitan lain yang begitu dirasakan oleh jemaat. Bapak Ibu Saudara, semua kita merasakan dampak yang cukup berat dalam hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu perhatikanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita, akan menimbulkan iman kita, dan dari iman kita yang dikuatkan itu akan menimbulkan pengharapan. Dan dari pengharapan itu akan menimbulkan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sakit, karena iman yang timbul akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang dalam kesulitan oleh karena iman yang timbul, maka iman itu akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu mari kita akan pelihara iman kita. Dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam hari ini dari 2 Tesalonika pasal yang kedua
ayat 16 sampai 17, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara 4 hal yang penting untuk sama-sama kita akan pelajari pada malam hari ini. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah satu kenyataan di mana ayat 16 tadi mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus selalu mengaruniakan kepada kita apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Poin yang pertama yang kita pelajari adalah Allah tahu segala kebutuhan kita. Allah tahu segala keperluan kita. Makanya poin yang pertama dalam ayat 16 mengatakan Allah dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa saat ini yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara? Yakini, percaya, yakin bahwa Allah tahu semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan kita loh ya, bukan keinginan kita. Harap bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Allah tahu kebutuhan apa saat ini. Ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh kesembuhan. Mari kita tetap berharap karena firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini bahwa Allah dan Ia dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Jadi Allah mengaruniakan kepada kita sekalian apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita masing-masing. Itu poin yang saya dapatkan yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang sedang berada di dalam situasi-situasi yang berat, maupun Bapak Ibu Saudara yang berbagai macam situasi yang sedang kita hadapi. Dengarkan firman Tuhan. Yang kedua yang saya ingin bagikan adalah bahwa Allah yang setia itu adalah Allah yang tetap mengasihi kita. Apapun juga kondisi kita yang sedang kita hadapi, apakah Bapak Ibu Saudara sedang terbaring sakit, saya sangat prihatin, saya sedih melihat jemaat yang sakit, ya, jemaat yang lemah, jemaat yang sedang berada dalam situasi yang sangat berat. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini bahwa Allah tetap mengasihi kita sekalian. Allah tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Allah mengasihi kita, berarti Allah tidak sekali-kali membiarkan kita. Kita akan disembuhkan Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan. Kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tetap sabar dalam situasi yang sedang kita hadapi. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya, semangat untuk kita bisa sembuh, semangat untuk kita bisa berubah, semangat untuk kita bisa keluar dari situasi dan kondisi yang saat ini berat yang sedang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada semangat, maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan membiarkan keadaan ini terus lebih lama menimpa Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara ingin segera keluar dari segala situasi yang berat yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ingat baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Bahwa yang pertama, Tuhan Allah kita mengaruniakan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan Allah kita yang setia adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, maka pasti Dia tahu apa yang sedang kita harapkan, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Allah yang setia yang mengasihi kita, tentunya Dialah Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk kita. Sakit penyakit Bapak Ibu Saudara akan dijamah, akan disembuhkan Tuhan. Keadaan kita yang buruk, yang kurang baik saat ini akan diubahkan Tuhan untuk menjadi keadaan yang baik. Asalkan kita tetap sabar, tetap berharap kepada Tuhan, semangat bersama-sama dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Ketika kita sedang merasakan sakit penyakit, ketika kita sedang merasakan kelemahan, ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam beban yang berat, kita sudah berteriak kepada Tuhan. Tetapi kalau memang Tuhan belum waktunya menolong kita, kita tetap sabar. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi saat-saat sulit yang sedang kita hadapi. Dan bukan cuma Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita kuat menanggungnya, tetapi Tuhan juga akan memberikan penghiburan kepada kita. Kata-kata penghiburan ini
tolong Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Artinya adalah dalam situasi yang berat seperti saat ini, walaupun Bapak Ibu Saudara sedang sakit, mari kita merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Artinya bangkitkan semangat kita, bangkitkan sukacita kita, bangkitkan rasa gembira kita. Bukankah Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat? Oleh karena itu, walaupun saat ini situasi tidak memungkinkan kita untuk gembira, tapi saya dengan kasih Kristus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bergembira. Karena dengan kita bergembira, timbul semangat kita, timbul imun kita, kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, kita menjadi semangat, dan kita mulai terbuka wawasan kita bahwa pertolongan Tuhan akan segera datang kepada kita sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah Allah memberikan harapan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah segala situasi yang sedang kita hadapi, apakah kita sedang terbaring merasakan sakit penyakit, ketahuilah bahwa Allah memberikan harapan kepada kita, harapan yang pasti, harapan yang lebih baik untuk kita sekalian, bahwa saat-saat seperti sekarang yang sedang kita hadapi ini merupakan saat-saat yang tidak akan selamanya seperti ini, tetapi pasti Tuhan akan memberikan hari depan, masa depan, saat-saat kemenangan buat kita. Di mana kita yang sakit akan disembuhkan Tuhan, di mana keadaan kita yang tidak baik akan menjadi baik kembali, karena Tuhan memberikan harapan kepada kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 yang saya sudah bagikan. Yang pertama, Allah mengaruniakan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, Allah yang setia, itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Allah memberikan harapan untuk kita. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap berharap kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan raih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan doa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, apapun juga yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang mengerti kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan harapan yang pasti kepada kami. Engkau tolong mereka yang lemah. Engkau tolong mereka yang sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau berikan harapan yang pasti kepada mereka semua. Semua yang dengar firman Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berkemenangan. Dalam nama Yesus, selamat malam, shalom.